dipersempit. Nah, ruang gerak itu. Nah, itu buat posko dusun. Dari dulu kita bilang tiap desa kita jaga tiap desa masing-masing. Sekarang harus coba tiap dusun jaga dia punya dusunnya masing-masing. Penyakit ini terjangkit melalui dua hal. Yang pertama, orang lain yang datang bawa masuk ke kita, atau ini kita jaga. Yang kedua, kita sendiri, ya toh, yang diambil di orang di tempat bawa. Sehingga nanti dalam untuk kita mau jaga itu, kita jaga tapi mencatat orang dari luar desa yang masuk dalam wilayah dusun. Mencatat kita punya keluarga siapa yang hari ini pikir, papi, dan sebagainya. Itu maksudnya. Tapi sementara kita bahas. Kait dengan posko dusun ini, ya, ini harus lebih banyak swadaya. Bikin sederhana. Potong dua tiang tengah, jatuh, palang-palang, nanti kita pilih terpal. Untuk harus ini. Jatuh Pak Sek? Terpal 4x6 atau berapa? Nah, 4x6 tinggal taruh saja, lalu lain-lainnya swadaya. Termasuk kita mau bikin bala-bala untuk mau duduk, tidur, tiap dusun bertanggung jawab untuk mengadakan itu. Kenapa demikian? Karena sampai dengan saat ini belum ada petunjuk dari kabupaten tentang pengalokasian anggaran untuk penanganan COVID-19. Secara umum sudah ada. Tapi sementara peraturan bupati masih disusun, berapa banyak yang kita harus anggarkan untuk penanganan COVID-19. Jadi bikinnya swadaya. Dan ini saya sudah rapatin pada kepala desa di pinggir kecamatan. Dan mulai hari ini saya perintahkan rapat serentak di tiap desa untuk membicarakan hal-hal ini. Karena kalau kita santai-santai tidak bisa. Kita tunda-tunda, bikin posko tiap dusun ini tidak gampang. Ya toh? Bikin posko tiap dusun tidak gampang. Kenapa harus bikin posko tiap dusun? Ceritanya sudah kalian lihat. Ya toh? Ceritanya sudah kalian lihat karena tingkat perkembangan tersebarnya penyakit COVID-19 ini semakin luas dan semakin baik. Yang kedua, ya nanti baliho kita cek ya. Baliho itu kita tiap dusun itu nanti cek itu posko atau COVID-19 dusun apa. Intinya tulis itu tulis wajib pakai masker atau pasek. Yang semua itu ditulis supaya ada ciri semua orang pergi juga bisa tahu bahwa ada larangan. Itu tugasnya pemerintah. Pemerintah punya tugas seperti itu. Sehingga orang lihat ini apa mereka buat ini, jaga ini. Jadi setiap posko harus satu baliho. Kecil saja ada tulisan. Ya, lalu kita bentuk tim. Tim jaga itu dengan melibatkan seluruh masyarakat. Dulu terbatas pada titik yang unsur aparatur pemerintah desa sampai RT RW 5. Sekarang ini seluruh masyarakat kita libatkan. Dan tiap dusun itu kita bentuk 7 tim. Contohnya dusun ini berapa kakak? 60. 60 bagi habis untuk 7. Satu tim itu berapa orang? Mau 4 orang, mau 6 orang, mau 7 orang, mau 10 orang, boleh. Ya toh? Bentuk timnya satu dusun itu wajib hukumnya 7 tim. Kenapa buat demikian? Supaya dalam 1 minggu itu 1 orang yang bertugas di posko itu hanya 1 hari. Sehingga ada waktu lain, ada peluang lain untuk dia bisa kerja di pinjaman. Pekerjaan yang lain, sawah, kebun dan sebagainya. Ini mestinya kita kan, tapi mau bagaimana? Jadi saya atur sedemikian rupa supaya dalam 1 minggu itu 1 orang, 1 kakak. 1 kakak hanya melaksanakan tugas posko hanya 1 kakak. Semua kakak kita libatkan, kecuali yang tua sekali tidak usah. 2 sekali tidak usah ya. 2 sekali tidak usah, tapi ada anaknya dimasukkan. Yang janda tidak usah. Tapi kalau ada anaknya masukkan anak. Ini kewajiban untuk di sini. Lalu mungkin ya kita sini kan ya ada yang pegawai, ya toh, ada yang guru, ada yang pos-pos ini kan begitu toh. Silahkan kalau mereka tidak ikut jaga, nanti kita buat daftar sumbangan sukarela apa adanya mereka ingat untuk di pos ini. Dan ini mungkin jaga ini sukarela tanpa bayar, sukarela tanpa bayar, tanpa makan juga.
Jadi 1 minggu itu 1 orang 1 kali. Ini 1 tim. Ini kewajiban kita, ini program pemerintah. Karena untuk COVID-19 pemerintah serius untuk memberi bantuan kepada kita masyarakat ini dalam berbagai hal. Ya, melalui PKH, BNPT, BLT, BST dan lain sebagainya. Ikutan dari itu ada kewajiban kita masyarakat membantu pemerintah juga turut menjaga. Dan menjaga ini sukarela, tidak ada bayaran. Tapi kalau ke depan, ya setelah ada perbu bahwa ada, ya tahu, ada dia punya uang untuk makan, tidak untuk makan, ada untuk makan. Tidak ada ya tidak ada. Ya. Sekarang ini kita jalan kemana kita punya kampung. Dari setiap dusun jalan kemana dia punya dusun masing-masing. Orang yang masuk catat. Orang kita punya keluarga yang hari ini jalan kemana harus dicatat. Nah, nanti kita rapat keliling tiap dusun lagi. Ya. Nanti lewat KUR masing-masing dengan BPD, om di dusun masing-masing, om di tengah. Jadi siapa yang berpegangnya ke Kupang, ke Keva, dan kita zona merah semua. Ke Tembua harus posko, izin di posko dan paling kurang di RT. Oleh karena itu, selain petugas yang ada di posko, RT itu berperan aktif untuk cek dia punya kakak. Siapa orang yang berkunjung di salah satu kakak di situ, dia tanya, kalau udah datangnya dari jauh, dia harus dapat di posko supaya dilakukan. Ke Bina Desa, ke Kepala Puskesmas untuk segera penanganan. Tes suka atau apa-apa, itu sudah kewenangan orang kesehatan. Tetapi kita harus melakukan. Salah satu kita harus pastikan. Jadi kita harus tahu pasti, apakah satu contoh. Andai kata kita di dusun apa, Nurobo, ada yang terinfeksi virus corona, kita mau tahu datangnya dari mana. Apakah orang waktu dulu dia datang yang bawah, datang ke sini, atau kita punya orang yang jalan keluar itu datang yang bawah. Ini maksudnya, supaya kita ikuti jaringan perkembangan virus corona ini lebih ketat dan sedikit kita bisa tahu pasti. Kalau umum seperti dulu, lihat posko di batas itu juga colongan. Yang dulu kita desa cabang banyak juga sama. Ya sekarang kita tiap dusun kembali jaga tidak punya dusunnya masing-masing terhadap berkembangnya penyakit virus corona yang dibawa oleh kita punya orang-orang yang datang dari luar zona merah atau kita punya keluarga dari dusun itu yang jalan ke zona merah dan bawa ke sini. Ini kita jaga. Kalau dalam rangka memutus rantai virus corona ini caranya seperti ini. 2 hal ini saja. 2 hal ini kalau tetap kita ikuti. Lalu yang berikut, sekarang ini kami pegawai saja tidak. Saya umur 55 di atas, sudah perintah dari Pak Gubernur dan Wakil Bupati, dilarang untuk bepergian kemana-mana untuk EPNS, termasuk ke kampung, kecuali untuk hal yang luar biasa. Umur yang 55 ke atas. Jadi kita semua sekarang ini wajib hukumnya hanya di rumah, di kebun, ya kan? Di rumah pergi kebun. Tidak boleh jalan yang jauh-jauh zona merah di Kupang, ya toh? Apalagi segala macam jauh-jauh. Itu peluang untuk kita mengundang penyakit itu lebih cepat datang kita pilih lagi. Hanya untuk cepat memutuskan rantai penularan ini, satu, masing-masing dulu dia punya rumah, ya toh? Tidak bergantung dengan orang-orang yang lain dan dia hanya pergi kebun, bisa aman. Lalu kedua, jaga ketat. Kita punya dusun itu, siapa orang yang datang dari luar kita? Tahu? Siapa orang yang datang dari luar kita? Lalu kedua, kita jaga keluarga siapa yang hari ini jalan ke sana. Nah itu kita jaga dari sini. Lalu ketiga faktor ini standby tetap tiap rumah, jaga orang yang masuk, jaga kita punya keluarga yang keluar, bisa mudah untuk kita membatasi atau memutuskan rantai penularan. Tapi kalau kita ini jalan bebas, terima kita keluarga luar bebas, kita jalan keluar juga bebas, kemungkinan besar, peluang besar kita bisa mendatangkan penyakit itu ada di tengah-tengah. Ya. Jadi RT nanti kita sampai dusun itu lebih tegas. RT RW itu pantau, keliling. Setiap kakak itu harus data
dan ada perintah bagi siapapun orang. Kalau saat ditanya, dicek, ya toh, dia merontak, kenapa cek saya, kenapa daftar saya, ya toh, laporkan terutama kepada Polsek Layan Manik. Karena dari Kapolres sudah menginstruksikan tidak ada seorang pun dengan maunya ingin mengembangkan penyakit yang sekarang membahayakan. Nah ini kan ya kita dulu itu harus ya, karena kita pemerintah larang pertemuan ini sengaja tidak boleh ya toh, ya. Tapi hal luar biasa kita harus ya toh. Gereja itu dilarang, tapi masih pintar. Di gereja juga banyak merontak karena yang pasar sebanyak-banyak tidak tutup, gereja kenapa tutup ya toh? Tapi tentunya tidak mudah. Tangan yang penyakit besar ini tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi bentuk tim itu semua laki-laki, tidak ada anak perempuan yang jalan. Jadi itu saya bilang, yang janda tidak usah, tapi dia punya anak laki-laki harus, ya toh? Harus. Ini kewajiban sama untuk kita semua. Nanti Pak Sek bikin daftar sumbang sukarela itu, ya toh? Di daftar sini yang PNS, ya toh, yang pensiunan, ya toh? Mungkin yang bos-bos ini kita buat pendekatan, semua didaftar. Nanti Pak Sek, satu dusun itu berapa? Semua masuk semua kan ada masuk semua. Baru ada, ya toh? Pendekatan kita sampaikan bahwa ini kita ada jalan begini, bos dong, jadi itu cari ada daftar sumbangan sukarela, siapa tahu ada kopi sedikit atau apa, sewaktu-waktu orang jalan kita kasih dong, itu maksudnya begitu, nanti buat daftar sumbangan sukarela. Karena ini wajib untuk kita semua, dan jangan sampai masyarakat bilang, hei, yang jaga ini hanya kami saja, bos dong tidak, pegawai dong tidak, contoh begitu dong. Jadi ini agak lain, jadi harus pendekatannya bagus. Kan dulu hari kita unsur pemerintah desa ini jadi kita jadi aman. Sekarang ini tiap dusun dan melibat ke seluruh masyarakat ini tidak semua.